Om Swastiastu, Om Anobadra Kratau Yantu Iswata. Om Sahana Wawatu, Sahana Bunaktu, Sahawiryam Karawa Wahai Tejasvinam Waditamastu Mawirwisa Wahai. Rahajang para semeton, sedharma, saudara, sahabat, pemirsa semua di seluruh dunia, dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dalam keadaan rahayu, dalam keadaan selalu dilindungi dan diberikan cahaya suci oleh Ide Sang Yang Widiwasi, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan saat ini saya akan menyampaikan tentang salah satu tentang alasan yang lain kenapa kita harus berhenti memperdebatkan keyakinan ataupun tentang Tuhan. Karena memang semua itu tidak ada gunanya. Nah, jadi ini alasan yang lainnya. Sebetulnya ini adalah cerita yang sudah lama berada dan biasanya digunakan oleh para mahaguru, para master, para pendeta, para biksu di zaman dulu tentang sebuah analogi di sebuah kerajaan di mana raja sangat sulit untuk memecahkan sebuah persoalan karena terjadinya perbedaan pendapat. Suatu ketika seorang raja mentok dengan permasalahan yang ia hadapi. Akhirnya ia memanggil seorang pendeta, ia memanggil seorang begawan, memanggil seorang resi, dan kemudian resi itu pun memberikan sebuah analogi dan akhirnya menganalogikan dengan seekor gajah. Ada gajah yang besar dan kemudian si pendeta ini mencari 10 orang buta sejak lahir. 10 orang buta sejak lahir untuk mempelajari dan meneliti seekor gajah. Tapi masing-masing orang buta ini diletakkan di bagian masing-masing dari gajah tersebut. Anggap saja orang buta itu ada 10 semuanya, dan semua orang buta itu buta sejak lahir. Jadi satu orang buta diletakkan di belalainya. 2 orang buta diletakkan di gadingnya. 4 orang buta diletakkan di masing-masing kakinya. Kaki depan kanan, kaki depan kiri, kaki belakang kanan, kaki belakang kiri. 1 orang buta diletakkan di perutnya. Dan kemudian 1 orang buta diletakkan di bagian ekornya untuk mempelajari gajah tersebut melalui ekornya. Jadi ada berapa semua? Belalai, gading 2, kaki 4, perut 1, kemudian ekor 1, baru 9, dan 1 diletakkan di telinganya, di kupingnya gajah. Nah, diberikanlah waktu orang buta tersebut beberapa menit untuk mempelajari gajah tersebut. Bagi orang buta yang mempelajari gajah tersebut melalui gadingnya mengatakan bahwa gajah tersebut seperti trompet yang terbuat dari pipa atau logam yang besar dan runcing, tapi tidak ada bolongnya. Bahkan satu lagi orang buta tersebut mengatakan bahwa seperti pedang, seperti senjata tombak. Kemudian orang buta yang 4 orang yang ada di kaki tersebut, karena kebetulan gajah tersebut harus dirantai dengan rantai yang besar, jadi artinya 1 kaki gajah tersebut dirantai. Nah, jadi 4 orang buta tersebut mempelajari gajah tersebut melalui kakinya. Bagi mereka gajah tersebut seperti sendi bangunan atau pilar bangunan, pilar gedung
yang begitu kuat dan kokoh. Nah, karena satu kaki gajah tersebut menggunakan rantai, jadi hanya satu orang buta yang mengatakan bahwa gajah tersebut sendi atau pilar bangunan yang begitu besar dan kokoh dengan rantainya, berisi rantai besi. Kemudian yang di perutnya, orang buta yang di perut mempersepsikan bahwa gajah tersebut seperti tembok yang kasar dan kuat, berbulu bahkan dikatakan. Kemudian orang buta yang ada di ekornya, dan ternyata orang buta yang meraba dan mempelajari gajah tersebut melalui ekornya, menganggap bahwa gajah tersebut seperti tali, karena gajah tersebut pas dan kebetulan kencing dan beol, jadi menganggap bahwa gajah tersebut berbau dan ada cairannya. Begitulah persepsinya. Dan kemudian yang ada di telinganya mengatakan bahwa gajah tersebut seperti kipas. Setelah hampir 15-20 menit, orang buta tersebut dipanggil dan dikumpulkan. Terjadilah perdebatan yang sengit, saling mempertahankan pendapat dan persepsinya masing-masing. Bagi gajah yang memegang belalai, dia kokoh dengan pendiriannya bahwa gajah tersebut seperti ular. Bagi gajah yang memegang gading, dia kokoh dengan pendiriannya bahwa gajah tersebut dengan seperti besi runcing, seperti senjata. Bagi yang memegang kakinya, mempelajari gajah tersebut melalui kakinya ada 4 orang. Mereka juga sangat kokoh, teguh dengan pendiriannya, dengan pendapatnya bahwa gajah tersebut seperti pilar yang besar. Tapi dari 4 itu, ada yang nyeleneh satu bahwa pilar yang dirantai dengan besi. Bagi orang buta yang mempelajari gajah tersebut melalui tubuhnya, melalui perutnya, mengatakan bahwa gajah tersebut adalah seperti tembok berbulu dan kasar. Bagi orang buta yang diletakkan di bagian ekor mempelajari bahwa gajah tersebut seperti tali, keluar cairan, berbau, dan juga ada seperti barang lembek berbau tidak sedap. Kemudian yang di bagian telinga tetap dan begitu kokoh, begitu teguh, begitu yakin mempertahankan pendapat dan persepsinya bahwa gajah tersebut seperti kipas. Nah, akhirnya orang buta yang 4 orang yang memegang kakinya itu menganggap dirinya yang paling benar karena mereka paling banyak. Dan juga yang pemegang gading berdua orang, dia juga kokoh dengan pendapatnya. Ada berdua yang mengatakan gajah itu persis sama. Nah, akhirnya terjadilah pertengkaran, terjadilah perdebatan yang sengit, terjadilah saling caci maki, dan semuanya apa yang terjadi? Apakah pendapat dari masing-masing itu, apakah benar bahwa itu seekor gajah? Disinilah kita memerlukan sebuah kebijaksanaan dan mampu melihat dengan perspektif yang benar setiap persoalan dan setiap segi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Karena kebenaran kita belum tentu kebenaran bagi orang lain. Inilah sebabnya di video di awal saya sampaikan bahwa ketika kita memahami bahwa diri kita memiliki kekurangan dan kita mampu menemukan kekurangan kita di dalam kelebihan orang lain, itulah kesempurnaan. Maka ketika orang buta, dari 10 orang buta itu mampu bersatu mengatakan dan menggambarkan gajah tersebut, setidaknya lebih mendekati kebenaran terhadap gajah yang mereka perdebatkan. Bahkan mereka masih sangat mempertahankan pendapat dan persepsinya sendiri-sendiri ketika gajah itu sudah tidak ada. Dan yang memegang kaki gajah tersebut, dia kekeh bahwa rantai gajah itulah adalah gajah. Padahal gajahnya sudah tidak ada. Bahkan yang lebih parahnya lagi, yang di ekor mengatakan bahwa gajah itu cair, bau, dan lembek. Dan ada agak hangat-hangat bagaimana gitu, baunya juga tak sedap. Itulah gajah. Padahal itu kotoran dan kencingnya. Nah, jadi terkadang fenomena ini yang terjadi di dalam diri kita,
dan termasuk saya pernah mengalaminya, mempertahankan kebenaran saya sendiri tanpa mampu untuk melihat dan mempelajari secara utuh dari sebuah kebenaran itu sendiri. Nah, jadi itulah alasan yang berikutnya kenapa kita harus berhenti berdebat tentang Tuhan ataupun tentang kebenaran. Marilah kita sama-sama saling rangkul, saling mendengarkan, saling memperhatikan, dan saling menerima apapun pendapat orang lain, dan kemudian kita buktikan yang mana yang paling benar dan efektif, efisien untuk kehidupan di saat ini. Jadi demikian ulasan dan alasan kenapa kita harus berhenti berdebat sengit yang tidak ada gunanya, saling mencaci maki, saling menjelekkan, saling menghina. Berdiskusi untuk saling memperkaya pengetahuan kita masing-masing, itulah yang paling penting. Itulah yang semestinya kita lakukan, kita pelihara demi mencapai dharma yang paling tinggi di dalam kehidupan ini. Matur suksma, Om Santi, 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bhavantu, Loka Samasta Sukino Bhavantu, Loka Samasta Sukino Bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia dan damai selalu.